Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Jadi pada video edukasi ini saya akan membahas tentang teori humanistik Abraham Maslow. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Tugas ini saya buat guna menyelesaikan atau menuntaskan ulangan tengah semester mata kuliah teori-teori kepribadian. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Biografi Abraham Maslow. Beliau memiliki nama lengkap yakni Abraham Harold Maslow dan lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika dan wafat pada usia 62 tahun. Beliau memiliki ayah yang bernama Samuel Maslow dan ibu bernama Rose Maslow dan mempunyai keturunan dua anak yang bernama Ann Maslow Kaplan dan Ellen Maslow dan memiliki pasangan bernama Bertha Goodman. Jadi Abraham Maslow ini merupakan teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Pada masa kanak-kanak, Abraham Maslow merupakan satu-satunya anak laki-laki Yahudi di sebuah perkampungan non-Yahudi di pinggiran kota Brooklyn. Begitu remaja, Maslow mulai mengagumi karya-karya para filsuf seperti Albert Noord, Whitehead, Henry Bergson, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Plato, dan Spinoza. Saat sekolah, Maslow merupakan murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi ia menghindari kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin, ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931, dan gelar PhD pada tahun 1934. Di Wisconsin, ia dibimbing oleh Harry Harlow, seorang psikolog terkenal untuk karyanya pada monyet rhesus dan perilaku. Beliau menikah di usia muda. Setelah menikah, dia melanjutkan belajar di Wisconsin dan berjumpa dengan G.B. Watson dan ia segera jatuh cinta dengan behaviorism. Namun setelah bacaannya tentang psikologi Gestalt dan psikologi Freudian semakin luas, antusiasnya pada behaviorisme menurun. Banyak buku-buku yang ditulis oleh Maslow seperti Motivation and Personality Toward a Psychology of Being. Selanjutnya ada pemikiran Abraham Maslow tentang teori humanistik. Abraham Maslow mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik dan Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori Maslow yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah yakni bersifat dasar atau fisiologi sampai dengan yang tertinggi yakni aktualisasi diri. Selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Jadi ada 5 hierarki kebutuhan yang dimaksud Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar, contohnya seperti makan dan minum. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa nyaman dan tentram seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, dan diejek direndahkan. Yang ketiga ada kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti sebagaimana rasanya dianggap di komunitas sosial. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain.
Pokok pembahasan yang terakhir adalah tentang aplikasi teori kepribadian humanistik Abraham Maslow dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau psychological needs, di mana motivasi paling dasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makan, minum, tidur, seks, dan sebagainya. Seseorang tidak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mengejar pendidikan apabila perutnya hanya lapar atau haus. Ia harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan fisiologisnya, baru mencari kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya seperti kebutuhan fisiologis dalam kehidupan sehari adalah bekerja untuk mencari nafkah, makan karena lapar, atau minum karena haus. Kebutuhan yang kedua ada kebutuhan rasa aman atau safety security needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contohnya, kebutuhan akan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari yakni menelpon ambulans ketika terjadi kecelakaan, melapor polisi ketika ada tindakan kriminalitas, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau social needs. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Hal ini dilatari dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Secara mendasar, manusia memiliki rasa agar dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah keinginan untuk menikah karena membutuhkan pasangan, berteman karena perlu interaksi sesama manusia, dan sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, muncullah kebutuhan selanjutnya yakni kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestasi. Hal-hal yang termasuk kebutuhan akan penghargaan ini menurut Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Contohnya dalam kehidupan sehari adalah mengikuti lomba karena ingin menang, seseorang mencalonkan diri menjadi ketua kelas atau pemimpin karena membutuhkan reputasi, ataupun orang yang mendaftar CPNS karena ingin dihargai di lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Motivasi tertinggi manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Sebagai misal, seseorang yang bercita-cita menjadi polisi berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Selanjutnya, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi polisi profesional dan terus mengoptimalkan potensinya, serta mengabdikan dirinya pada masyarakat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for attention. Have a nice day. Bye bye.